Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Riza Ilham di channel saya Riza Ilham. Hari ini agak beda ya. Setelah melihat debat capres semalam, sudah saya bahas sih sebenarnya. Saya kasih skor dan berdasarkan total skor itu menurut saya Pak Ganjar yang menang itu debatnya semalam. Tapi setelah debat ya saya kepikiran, apalagi siang tadi saya kepikiran karena saya lihat video-video potongan debat, walaupun semalam saya udah nonton fullnya. Saya kayak kasihan sama Pak Prabowo gitu. Ini tentu hanya bahas perasaannya, kasihan gitu. Karena bagaimanapun kan beliau juga ya orang yang berjuang lah gitu ya. Saya lihat beliau memang tidak menguasai panggung, padahal beliau Menhan. Dan kalau saya nilai ya babak belur, dirujak kalau netizen bilang. Dan ya kalau ditanya layak nggak sih Pak Prabowo jadi presiden, layak. Kalau Pak Anies layak, Pak Ganjar layak. Jadi sebenarnya tiga-tiganya itu layak. Cuma tiga-tiganya itu punya keunggulan masing-masing. Kalau Pak Prabowo itu pengalamannya, wawasannya luas, kemampuan berbahasanya juga bagus, public speakingnya di kancah dunia nggak usah diragukan. Pemberani, ya. Apakah ada kekurangannya? Tentu. Pak Anies gimana? Pak Anies, dia capres paling cerdas untuk saat ini. Gak ada yang bisa mengalahkan kecerdasan Anies dari ketiga orang ini. Cerdas sekali. Public speaking gak usah ditanya. Walaupun Anda bilang Anies itu omong-omong doang atau omong tok, gak bisa kerja segala macam, Anda gak bisa nolak kecerdasan Anies. Anies punya keunggulan di bidang itu. Pak Ganjar, kalau masalah pengalaman kalah sama Pak Prabowo. Kalau masalah kecerdasan kalah sama Pak Anies. Jadi sebenarnya itu saya itu masih mencari apa sih nilai plusnya Pak Ganjar gitu, dibanding capres yang lain. Pinter, pengalaman, tapi pinternya kalah dari Anies, pengalamannya kalah dari Prabowo. Itu Pak Ganjar. Makanya saya pernah bilang Ganjar Mahfud itu bagusnya dibalik, Mahfud Ganjar. Kalau Pak Mahfud masih bisa bersaing dari segi pengalaman, masih bisa bersaing dari segi kecerdasan, bisa bersaing gitu. Memang kalau cawapres itu ya Pak Mahfud ini yang paling gemilang. Kalau capres ya ada dua capres yang memang punya hal yang bisa diadu, satu pengalaman, satu kecerdasan. Saya itu kasihan sama Pak Prabowo karena seolah-olah dia itu nggak bisa kerja gitu, padahal ya bisa. Menhan dianggap Pak Anies menilai nilainya 11 dari 100, Pak Ganjar menilai 5 dari 10. Padahal kalau kita lihat pekerjaan itu nggak pernah ada yang sempurna, kan bukan Tuhan.
Salahnya Pak Prabowo adalah ketika lawannya itu membahas kelemahan Pak Prabowo nggak menunjukkan prestasinya saat debat gitu. Ya memang sih format debat KPU itu sangat aneh menurut saya. Ngapain ada pertanyaan panelis, ngomong kosong nggak penting. Dan pertanyaan panelis itu nggak selalu dijawab dengan lugas dan tegas gitu. Ya pertanyaan lewat, terjawab atau nggak terjawab selama waktunya habis ya udah, ya kan? Selama sesi tanggapannya selesai ya udah, nggak ada tindak lanjut. Dapat jawaban nggak? Belum tentu, nggak penting sebenarnya. Nah, itu masih dipertahankan KPU. Saya heran orang-orang KPU itu kenapa. Langsung aja head to head gitu loh. Adu gagasan, adu visi misi. Mana yang logis dilakukan, mana yang tidak logis dilakukan gitu. Nah, Pak Prabowo itu memang public speakingnya bagus, tapi kalau untuk masalah debat mendebat ya kalah lah sama Pak Anies sama Pak Ganjar. Bagaimanapun kan Pak Anies itu orang cerdas, orang pendidikan. Pak Ganjar juga GM kan, GM nggak? Iya kan? Iya nggak sih? Saya belum ngecek lagi sih. Ya gimana ya, memang kalau membahas kelemahan itu ya sebenarnya semuanya punya kelemahan. Pak Anies juga punya kelemahan atau punya hal yang mungkin menjadi ketidaksempurnaan dalam pekerjaannya. Pak Ganjar juga demikian. Jakarta saya yakin Jakarta itu bagus di tangan Pak Anies, tapi pasti ada kelemahannya, ya kan? Di Jateng Pak Ganjar 10 tahun ada yang diraih juga pasti ada kelemahannya. Begitu juga Pak Prabowo, ada yang diraih ada juga kelemahannya gitu. Cuma sialnya semalam itu ya memang bahasnya pertahanan, dan itu ranahnya Pak Prabowo. Ini baratnya ada ikan, ya kan? Lalu ada kucing sama ada burung. Balapan renang, harusnya menang ikannya. Tapi ternyata malah burung sama kucingnya lebih lincah. Nah, ikannya ini Pak Prabowo. Harusnya kalau tentang bidangnya ya harusnya bisa menang dalam perdebatan. Nah, ini saya kembalikan kepada timnya Pak Prabowo untuk persiapan debat ini gimana kok bisa sampai seperti ini. Heran saya yakin Anies dan timnya itu bekerja maksimal, Pak Ganjar dan timnya itu bekerja maksimal. Buktinya mereka juga menggali data gitu. Pak Prabowo menyatakan datanya salah, tapi tidak bisa menunjukkan data yang lebih valid. Timnya ini ngapain? Ya, saya emang kasihan, jujur aja kasihan sama Pak Prabowo. Bukan saya berniat membela Pak Prabowo, tapi saya emang kasihan aja gitu. Di siang naik motor itu sampai berkaca-kaca saya ingat ekspresinya Pak Prabowo. Nggak tega. Ini tuh seperti segitiga dendam gitu kalau saya lihat. Kalau capres ini, tiga capres ini sebenarnya itu punya hubungan antar capres ini, ada benang merah satu dengan yang lainnya. Kita lihat aja Pak Anies dan Pak Prabowo. Dulu Pak Anies itu diusung oleh Pak Prabowo. Pak Anies berjuang di DKI, tapi kemudian Pak Prabowo menyeberang ke pemerintah. Di situ juga Anies babak belur, dia oposisi, ya kan?
Dan dia merasa ditinggal oleh mentornya, gurunya, orang yang menjadi panutannya gitu. Mungkin itu dendamnya Pak Anies, mungkin. Lalu Pak Ganjar itu PDI banget. Dan orang dibalik Pak Prabowo itu Pak Jokowi, ya kan? Dan Pak Jokowi itu dulu itu dibesarkan oleh PDI. Ya, tahu sendiri kan. Sekarang malah Pak Jokowi menjauh dari PDI. Seperti itu. Jadi ini lah, terus Pak Prabowo sendiri ya sejarahnya sama Pak Anies itu ya, sejarah timbal balik, sejarah dua sisi ya. Ya begitulah. Jadi kalau masalah diserang, Pak Prabowo semalam diserang kanan kiri. Sebelum itu juga Pak Anies di DKI juga diserang, bahkan babak belur juga. Mentornya udah nggak ada, maksudnya udah berpindah posisi. Pak Ganjar merasa ditinggalkan oleh seniornya, sahabatnya, teman seperjuangannya yang meninggalkan rumah, ya kan? Ya ini semua saling berkaitan sih. Mereka bertiga seperti punya dendam masing-masing. Tapi saya harap siapapun yang menang nanti itu bisa benar-benar mengabdi untuk Indonesia. Karena sampai sekarang saya masih belum melihat kapan Indonesia akan cerah. Jenderal Sudirman mungkin menangis kalau melihat kita sekarang. Terima kasih sudah mendengarkan omong kosong saya. Assalamualaikum.